Ya shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Luar biasa kita boleh berjumpa kembali dalam rumah Tuhan tempat ini. Dan saudara-saudari dimanapun boleh berada, kita boleh mengucapkan syukur kita atas kasih dan karunia yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Boleh lambaikan tanganmu, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jemaat yang di tempat ini juga ada di Tuhan. Kita mau sambungkan hati, kita mau menyembah Tuhan Allah termaha tinggi. Dia satu-satunya Allah di muka bumi ini yang layak banget kita sembah dan kita tinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
Tuhan. Kami mau tertanam dalam setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tangkap, kami buka tangan kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk setiap berkat firman, kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan. Pimpin awal pertengahan pada akhir Tuhan, dan ibadah kami ini Kau yang menyertai kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami boleh berada. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh kasih salam corona kiri dan kanannya. Katakan Tuhan sungguh dahsyat, dan kamu anak Tuhan yang luar biasa. Yes, boleh lambaikan tangan. Saya mau katakan shalom. Shalom, shalom jemaat GBS Kalvari, shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu dan kita sama-sama naikkan pujian ini. Sama-sama ikuti saya. Have a new shalom, amen. Have a new shalom. Kau menerima
Tuhan, ada rahasia-rahasia ibadah yang Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga kami pulang setelah kami mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, sekalipun masih ada yang dalam online live streaming, tetapi Tuhan, Engkau akan melawat setiap umat-Mu. Kami pulang dengan satu kebebasan yang luar biasa, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapak, berbicaralah buat kami semua, siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saudaraku yang di gereja ya udah bertambah banyak, tapi yang di atas ada beberapa ya. Dan yang di rumah-rumah, apa kabarnya? Praise the Lord, I'm blessed. Apa kabar saudaraku? Praise the Lord, I'm blessed. Puji Tuhan, aku diberkati. Dalam keadaan apapun yang saudara alami, sesulit apapun masalah yang sedang terjadi, saudaraku, ingat satu hal, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Calling on You, memanggilmu. Ya, terinspirasi oleh sebuah band rock di tahun 90-an ya. Ini band rock kesukaan saya, mungkin kesukaan Kak Teddy juga ya. Striper. Wah, ini angkatannya Bon Jovi. Ya, tetapi karena band Striper ini benar-benar religi di Kristen, dia konsisten terus sampai sekarang masih show. Tapi yang luar biasa gini, saudara. Kalau band rock kan biasanya dia di akhir-akhir show-nya, ya biasa dia membuat sesuatu supaya penonton puas, misalnya ngancurin gitar, ya. Entah dia ingat ya zaman dulu ya. Terus dari itu dia membagikan sesuatu yang saya nggak sebutkan sesuatu itu ya, membagikan sesuatu gitu ya. Tetapi yang luar biasanya Striper, dia bagiin Alkitab. Dan di zamannya pun itu menjadi kebanggaan saya pada waktu itu ya. Walaupun saya belum pernah nonton langsung ya. Dan dia membagikan Alkitab dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Kita tinggalkan Striper, yaitu menginspirasi saya saja. Pada waktu saya tiap hari saya olahraga, saya putar lagu Calling on You dari Striper. Ya, bicara soal Calling on You, memanggilmu, paling menyebalkan kalau kita memanggil seseorang tetapi tidak digubris. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering. Laura, Laura. Mumpung ada Laura sih. Terus dia aja gitu. Ben, panjang, diam aja gitu. Jadi kita nggak boleh punya asumsi, wah sombong ya. Laura itu miliarder, dia sombong. Ruben, wah dipanggilin dulu dia nggak ada apa-apa. Sekarang udah jadi manajer, kok dia sombong. Kita nggak boleh kayak gitu. Orang yang ke Arab-Araban bilang seujur, ya nggak boleh kayak gitu. Jadi minimal ada 3 ya. Ada 3 alasan orang ketika dipanggil nggak digubris. Pertama, dia lagi fokus sesuatu. Ya, saudaraku, kalau saudara nggak percaya, orang yang lagi main gadget ya, saudara panggil. Kalau lagi fokus, San, iya ada apa? Iya kan? Sering kayak gitu kan? Orang fokus sesuatu, apalagi kalau Ruben, Ben, dia lagi chattingnya sama pacar barunya. Dia dong, dia menjaga hubungan itu kan. Sayang, udah makan belum gitu kan. Dipanggil sama Maya, Ben, ya asik aja. Iya, apa? Fokus sesuatu. Jadi bukan orang seperti sombong. Kedua, pura-pura. Sekali waktu, misalkan ya, saya melihat Rina nih, dia kan sedang makan, dia lagi makan. Terus saya lihat, oh Rina ada di restoran. Rina, dia bilang sama, agak gua tuh manggilnya, udah pura-pura aja, pura-pura gak dengar, nanti minta ditraktir lagi. Enggak ya, kalau Rina baik, jemaat GBS Kalvari baik-baik ya, mudah-mudahan juga seluruh yang menonton live streaming juga baik-baik ya. Kalau ada pendetanya manggil di restoran, jangan pura-pura aja deh, ya, nanti dia minta ditraktir lagi. Enggak, semuanya baik-baik. Malahan kalau Rina ketemu saya, Pak, sini ikut barengnya makan. Ya. Tuhan.
Yang ketiga, orang kalau digubris tuh, dipanggil nggak gubris ya, nggak ngeliat gitu, itu bisa juga benar-benar nggak mendengar. Istilah bahasa Jogjanya gudeg, bukan ya, gudeg, ya gudeg ya. Jadi jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita sedang fokus untuk hal yang lain. Ya fokus pekerjaan kita, fokus cari uang, fokus masa depan, sehingga ketika Tuhan memanggil kita nggak dengar. Atau pura-pura. Sebetulnya Tuhan udah memanggil, ayo ke gereja, ayo melayani Tuhan, ayo terima Tuhan di dalam hati. Biasa kan kalau Tuhan memanggil nggak audio di telinga ya, dia biasa bicara dalam hati. Ayo pura-pura, nanti lagi terus gerejanya, nanti lagi gitu ya. Jadi Tuhan sudah memanggil, kita nggak boleh pura-pura. Kemudian juga jangan sampai kita yang lebih parahnya lagi tidak mendengar suara Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada hari ini secara otentik, artinya kita nggak usah menafsirkan ayat-ayat tersebut ya. Saya cari ayat-ayat yang benar-benar kita bisa cerna ya, sederhana mungkin, sehingga kita bisa belajar bagaimana kita mendengar panggilannya. Pertama adalah how, bagaimana kita mendengar panggilan Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat 8, saya bacakan buat saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Tuhan katakan mendekat kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Dan juga ayat ini mengajarkan kita ketika kita dekat dengan Tuhan itu memproses kekudusan kita. Tapi saya nggak bahas tentang kekudusan ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nabi Yesaya mengatakan ini, tapi saudara lihat artinya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya sekali waktu Nabi Yesaya dekat banget sama Tuhan. Sekali waktu ada saatnya Tuhan gak berkenan ditemui. Ya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi ada saatnya nanti Tuhan jauh. Jadi artinya selama ada waktu mendekat sama Tuhan, ya, selama ada waktu. Jadi bagaimana kita dapat mendengar panggilan Tuhan dari dua ayat ini kita simpulkan, dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita dengar suaranya. Nah, contohnya, sekali waktu saya ada pegawai yang kerja di gereja, jaraknya kurang lebih dari mimbar ini sampai ke yang duduk paling belakang. Saya bilang gini, udah makan belum? Terus pegawai itu gini, hah? 2 kali sudah. Udah makan belum? Tapi nggak pakai mic ya. Udah makan belum? Hah? Saya iseng-iseng turun, kemudian saya mendekati pegawai itu. Terus saya berteriak ke telinganya, hoi, unggas dahap Chan. Dia kaget seluruh ya. Artinya dia mendengar. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita dengar suara Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dekat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Nah, juga bicara soal memanggil, saudaraku, Tuhan gak bercanda. Dia hore gitu, manggil seseorang ya. Surya kata Tuhan. Terus Surya mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan, enggak, buat bercanda aja manggil lu gitu. Enggak, dia bercanda aja, miss call doang gitu ya. Enggak, Tuhan punya tujuan ya. Jadi Tuhan punya tujuan untuk memanggil saudara dan saya. Purpose of calling of you. Tujuan untuk memanggilmu. Yang pertama adalah calling for repent. Memanggilmu untuk bertobat. Kenapa ada panggilan untuk bertobat? Yang pertama untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang kedua untuk orang-orang Kristen yang menamakan dirinya Kristen, yang menamakan dirinya pelayan Tuhan, yang sering ke gereja, yang sering berdoa juga. Bahkan ada pendoa-pendoa syafaat, ntar ada contoh-contohnya kalau keburu. Ya, itu masih melakukan dosa. Mereka masih suka dengki, suka dendam, mulutnya kotor. Artinya mulutnya kotor bukan ada remah-remah makanan ya, itu gampang dibersihinnya. Tapi kata-katanya itu loh, sering nyakitin orang, ngomongin orang. Ya, egois, cabul, memfitnah, dosanya dipelihara. Oleh sebab itu ada panggilan untuk bertobat. Ya, ada
Ada sebuah contoh, saudara. Sekali waktu ada kawan saya mengikuti satu komunitas doa, saudara. Saya tidak sebutkan komunitas apa. Mereka udah berdoa ya di lantai 3, di menara doa seperti itu. Mereka berdoa, wah sungguh-sungguh. Begitu turun, saudara, itu pendoa semua mencaci maki, ada satu masalah pokoknya. Mencaci maki dengan suara-suara yang keras, lantang, marah. Sampai kawan saya itu, dia keluar dari komunitas doa tersebut. Dia bilang, gak benar nih, udah ngomong sama Tuhan, kok ngomongin orang lain, kok mencaci orang lain. Hati-hati. Panggilan untuk bertobat untuk kita semua. Agar apa? Agar kita semua yang menamakan dirinya Kristen, menamakan dirinya Tuhan, harus bertobat. Amin. Ketika Yesus datang kedua kalinya, ya, yang masuk surga bukan hanya yang percaya, tetapi yang bertobat. Loh, kok bisa? Ya, kita baca ayatnya, Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah pada Injil. Bertobat dari segala dosa-dosa yang membawa kita kepada kematian kekal. Dan percaya kepada Injil, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin, saudaraku. Matius 3 ayat 2 saya bacakan buat saudara. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Seruan ini untuk semua manusia untuk bertobat dengan satu alasan. He is coming soon. 2 minggu yang lalu saya pernah khotbah tentang kedatangan Tuhan segera. Ya, saudara. Bertobat ini kunci utama. Ya, kenapa? Sebentar kita bahas lebih dalam lagi. Bertobat artinya memakai hidup yang baru. Saya bacakan. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus pakai manusia baru. Ya, Wahyu 22 ayat 14-15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi itu lambang bertobat, saudara. Membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, perhatikan baik-baik. Kita punya anjing ya, tapi ini arti kiasan. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Jadi kita harus pakai pakaian baru, saudara. Meninggalkan kehidupan yang lama, pakai kehidupan yang baru. Kalau tidak bertobat, suruh tinggal di luar. Itu kata firman Tuhan. Loh, itu katanya kan bukan bertobat itu sekali seumur hidup. Ya, keselamatan untuk selama-lamanya. Itu kan gereja tetangga negara kita yang bilang seperti itu. Dan kadang-kadang gereja tersebut tidak sepaham dengan kita. Yang jelas firman Tuhan katakan pada hari ini nggak usah ditafsirkan, nggak usah kita pakai referensi buku-buku yang lain. Katakan bertobat. Kalau tidak bertobat, tinggal di luar. Saudara ingin pilih di mana? Masuk atau tinggal di luar? Bertobat artinya tidak berbuat dosa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 34. Oh, kita masih bisa berbuat dosa ya? Masih bisa. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang kita sengaja ya. Misalnya kita berantem sama orang, tampar, kita berantem, kita tinju-tinjuan ya, atau kita membunuh gitu. Mungkin kita nggak melakukan dosa yang sengaja, tapi sadar nggak saudaraku? Kadang-kadang perkataan kita menyakiti hati orang lain, dosa nggak? Tingkah laku kita tidak menyenangkan hati Tuhan, dosa nggak? Parameter dosa gimana sih? Kadang-kadang kan kita kalau ngobrol, dosa nggak ya? Udahlah nggak apa-apa, kita bukan Tuhan ya, yang nentuin dosa atau enggak itu bukan kita ya. Tetapi firman Tuhan ada parameternya loh. Ada basic parameter, batas dosa itu sejauh mana? Mau tahu ayatnya? Kita baca ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara tahu berbuat baik, tetapi saudara tidak melakukannya, berdosa. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita tahu melakukan yang baik, tapi kita tidak melakukannya,
kita sudah berdosa. Ke gereja baik ya? Baik. Nggak ke gereja berdosa. Yo, yang di rumah yang sehat-sehat, yang masih udah kelamaan lockdown, udah aja saya mah ibadah gini aja lebih enak, lebih santai, bisa pakai celana pendek gitu ya, bisa sambil ngopi dan sebagainya. Dosa. Saudara, menolong orang baik nggak? Baik ya menolong orang? Baik. Saudara nggak melakukan itu, saudara berdosa. Saudara makan sehat, baik ya? Saudara makan junk food, berdosa. Gak sehat soalnya. Ya. Jadi kalau saudara tahu melakukan yang baik, tapi saudara melakukannya, itu berdosa. Ya. Jadi harus bagaimana kita? Bertobat setiap hari. Loh, bertobat itu bukan waktu kita terima Tuhan, bertobat percaya Yesus gitu. Enggak, saudara, kita harus setiap hari. Itu kata siapa? Kata firman Tuhan. Ingat doa Bapa kami, salah satu isinya bilang gini, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Tuhan mengajar kita untuk kita setiap hari minta ampun dosa. Jadi setelah saudara seharian kerja capek, cari duit, setelah saudara seharian belajar capek nggak belajar? Ya udah mulai sekolah. Sudah seharian main capek nggak? Capek ya, saudara relax dong. Sore-sore saudara ngopi, kemudian saudara nonton action movie, gitu, Marvel gitu kan. Terus kemudian drakor, masih suka nonton drakor ya. Wah seru ya drama Korea. Caya ini sering dia nonton film India kan. Boleh, tetapi udah beresnya jangan langsung bobo. Saudara harus berdoa, Tuhan ampuni dosa. Mungkin kita nggak sadar perkataan kita menyakiti hati orang lain loh. Betul saudaraku. Mungkin kata-kata kita atau perbuatan kita minta ampun dosa. Minta ampun dosa setiap hari. Bertobat setiap hari. Amin. Itu yang diajarkan Tuhan dalam doa Bapa kami. Ya, sekali waktu nanti saya akan bahas tentang rahasia tentang doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu bukan hanya ritual, dihafalin. Bapa kami yang di surga diputuskan, itu nggak ada artinya. Tetapi ada arti, ya salah satunya ini, minta ampun dosa setiap hari. Ya. Kita nggak tahu, mungkin kemarin saya sama Lydia nggak enak nih perkataan saya walaupun dari misalnya, ya, wah saya minta ampun dosa, Tuhan ampuni dosa saya. Ya, oke, sama-sama katakan bertobat setiap hari. 1, 2, 3. Yang kedua, tujuannya Tuhan memanggil kita, calling into the ark, masuk ke dalam bahtera. Ya. Ingat kisah Nuh dalam Kejadian 6 dan Kejadian 7. Nuh dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera sebelum ada air bah yang memusnahkan segala sesuatu yang hidup pada waktu itu. Ya. Yang luar biasanya, Nuh beserta anak-anaknya dan istri anak-anaknya itu selamat. Selamat dari air bah yang memusnahkan. Kenapa? Mereka mendengarkan panggilan Tuhan dan masuk ke dalam bahtera. Itu yang luar biasa. Wow. Sesuatu yang memusnahkan, tapi ketika mereka mendengar suara Tuhan, masuk ke dalam bahtera. Nuh, anak-anaknya dan istri anak-anaknya itu selamat. Ya, tetapi orang-orang yang tidak mendengarkan, mereka nggak selamat. Malah mengolok-olok ya, kalau kita lihat dari ceritanya Nuh, mengolok-olok waktu Nuh bikin bahtera, ya, dan mereka semua dimusnahkan. Ya. Nah, saudaraku, bahtera itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Ya. Jadi bahtera secara rohani kita baca apa yang maksudnya kita harus masuk ke dalam bahtera. Ulangan 3 ayat 27 saya bacakan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Perhatikan baik-baik. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Perlindungan total daripada Tuhan. Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang-orang yang menderita dalam kesesakannya, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud merekomendasikan ini. Kenapa?
Karena dia sudah mengalami pada waktu kesesakan, Tuhan tuh penolong yang terbukti. Dia pelindung yang terbukti. Ya, sudah sangat terbukti. Jadi jangan berlindung pada kekayaanmu, jangan berlindung pada kekuatanmu, apalagi kehebatanmu gak ada apa-apanya. Berlindung pada Tuhan, masuk ke dalam batu, sehingga saudara akan diselamatkan dari arubah masalah yang memusnahkan saudara. Emang bisa masalah itu memusnahkan kita? Bisa. Apalagi kalau bicara soal duit, sial. Bahasa Inggrisnya apa? Money. Orang kalau soal ini bisa berubah, saudaraku, dari baik jadi jahat. Betul, saudaraku. Saudara tahu pemakaman yang modern itu di daerah Jakarta sebelah sana? Ada beberapa tempat pemakamannya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Ada satu tempat pemakaman yang ini menjadi viral di antara anak-anak Tuhan ya. Di antara hamba-hamba Tuhan. Mereka ribut, saudaraku. Yang ngediriin pemakaman itu bapaknya. Papahnya masih pengen punya uang dong, karena ternyata bisnis yang terbaik itu bisnis pemakaman. Di Sukabumi belum ada loh. Siapa tahu ada yang mau jadi pebisnis pemakaman. Bagus, di sana katanya ada ruang konsernya, ada fried chicken gitu. Kadang-kadang kita bisa menggelar acara yang bagus gitu. Jadi tempatnya nggak menyenangkan katanya. Nah, salah satu tempat yang bagus-bagus itu jadi perebutan tuh. Papahnya yang berdiriin, anaknya pengen dapat warisan. Bayangkan tuh, papahnya masih hidup, anaknya pengen dapat warisan. Papahnya nggak kasih dong, kurang ajar nih orang. Gua masih hidup, gua minta warisan, minta bagian, saudaraku. Kurang ajar gitu. Jadi anak-anak di sini jangan ada yang kurang ajar ya sama orang tuanya. Dikutuk nanti, bahaya ya. Jadi minta warisan. Terus sampai ribut ke pengadilan. Apa yang dilakukan anaknya? Dihancurkan gazebo-gazebo yang ada. Itu yang bagus-bagus buat tempat-tempat konser dihancurkan. Tapi segera dia renovasi lagi. Ya. Sempat ditutup 1 bulan kalau salah. Tidak boleh ada pemakaman karena ada renovasi. Itu ceritanya. Ada masalah, apalagi soal uang. Itu bisa menghanyutkan kita. Oleh sebab itu kita harus berlindung kepada Tuhan. Jangan kekayaanmu, jangan kekuatanmu, apalagi kehebatanmu gak ada apa-apanya. Berlindung pada Tuhan. Amin. Jadi artinya kita harus bergegas. Saudara harus segera masuk dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita akan diselamatkan dari aribah yang memusnahkan kita, dari masalah-masalah yang bisa memusnahkan kita. Ya, sama-sama katakan masuk dalam batu. Lebih keras lagi yang di rumah, ada kedengaran suaranya? Masuk dalam batu. Oke, kedengaran ya, 2-3 orang yang ikut ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah calling for the blessing. Memanggilmu untuk menjadi berkat. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa saudara dilahirkan untuk menjadi berkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa saudara dipanggil untuk menjadi berkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, saya bacakan ayat buat saudara ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu panggilan kita untuk jadi berkat. Setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus ada terang, saudaraku. Tetapi terang itu bercahaya nggak? Saya nggak bahas ke situnya, tapi saya bahas cahayanya. Bercahaya itu jadi berkat, saudara, untuk menerangi kegelapan. Gelap itu bicara soal sesuatu yang kotor. Gelap itu bicara sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tentang dosa. Jadi ketika cahaya itu datang, gelapnya pergi. Ketika saudara datang dengan cahaya Kristus di tengah-tengah lingkungan saudara, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, artinya orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang berkecimpung dalam dosa, itu mereka bertobat dan mereka meninggalkan kehidupan dosa. Itu yang harus jadi berkat. Ya. Jadi jangan samanya, ya. Ketika saudara datang, ya samanya juga. Orang lagi ngosip, kita ikutan ngosip, gitu ya. Orang lagi ngomongin film-film porno misalnya, kita ikutan nimbrung. Tapi kita harus
menjadi berkat. Ketika kita datang, kegelapan itu. Nah, kalau saudara sebentar pulang, saudara pastikan masuk ke kamar, gitu kan. Saudara pasti turn on, nyalakan lampu ya, betul? Pakai saklar ya. Sekarang udah ada yang keren loh, canggih. Nyalahin lampu nggak usah pakai saklar, pakai deteksi suara. Turn on the light. Wah gitu, betul loh. Cadangan lampu, gitu. Udah tahu? Saya kalau punya rumah baru saya mau pakai kayak gitu ya. Begitu masuk rumah, turn on the light, nyala gitu ya. Udah ada loh. Laura jual nggak di toko? Enggak. Iya udah ada loh. Beli cepetan. Keren. Pakai deteksi suara. Bisa pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Inggris. Turn on the light. Itu keren. Turn off. Gitu. Keren ya. Nah, saudaraku, ketika saudara nyalahin lampu, apa yang terjadi di ruangan? Terang kan? Gelapnya kemana? Gelapnya hilang. Jadi Tuhan mau ketika kita jadi berkat bercahaya. Ketika kita ada di lingkungan kita yang berbeda-beda pada saat ini, itu kita menerangi kegelapan. Bahkan orang-orang yang hidup dalam dosa, ketika kita hadir, mereka akan melepaskan dosa. Amin. Karena cahaya Kristus. Satu lagi tentang cahaya, bercahaya di depan orang, artinya berkilauan di depan orang. Ya, tapi bukan artinya secara fisik. Lihat nih berlian saya, ya, gini-gini. Ada ya yang suka gini-gini. Lihat dong, ini make up gue tuh ya, harganya 1 PCX 30 juta. Baju, betul saudara, ada baju yang harganya 50-60 juta loh. Iya, harganya segitu ya. Tahu ya tuh sampai ngawal tuh. Ada yang 70 juta harganya, seharga mobil bekas ya. Wow, lihat tuh ini dari ujung rambut sampai telapak kaki ini berapa nih? Berapa nih jas saya berapa nih? Nggak gitu. Berkilauan maksudnya bercahaya di depan orang tuh gini, melambangkan kasih Tuhan. Hidup kita harus penuh kasih Kristus. Nggak sesuatu yang pura-pura. Hidup kita harus penuh dengan kebaikan. Hidup kita harus penuh dengan hadirat Tuhan. Jadi ketika orang melihat kita bukan terpukau karena ini cincin yang ada berliannya gitu. Enggak, dia terpukau karena hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika mereka melihat kita, dia melihat Yesus. Ketika orang melihat dia melihat Yesus dalam diri dia. Dan apa yang terjadi? Mereka memuliakan Bapa di surga dan mereka percaya Yesus. Itu yang harus menjadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Amin. Katakan bersama-sama, harus jadi berkat. Bilang ke sampingnya, harus jadi berkat. Biar keras loh, Bu. Pakai masker ya. Biar pakai dulu maskernya. Bilang, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat ya. Jadi itulah tujuan Tuhan memanggil kita ya. Purpose of calling on you. Yaitu memanggil untuk apa yang tadi yang pertama? Memanggil untuk bertobat. Yang kedua, calling itu doa, memanggil untuk masuk ke dalam bahtera. Yang ketiga, calling for be a blessing, memanggilmu untuk menjadi berkat. Ya. Ingat baik-baik, itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Yang terakhir adalah the last calling, panggilan terakhir. Saya tidak akan bahas secara rinci, tetapi ini harus saya selipkan. Ya. Ingat lagu Kalau Bunyi Sangkakala, ntar kita nyanyi. Ya. Itu kalau saudara sudah terbiasa dengan panggilan Tuhan, ya, mendengar panggilan Dia untuk seruan untuk bertobat, mendengar panggilan Dia untuk masuk ke dalam bahtera, mendengar panggilan Dia, kita harus jadi berkat. Saudara sudah bisa dipastikan bahwa saudara pasti bisa mendengar tiupan sangkakala pada waktu Yesus akan datang. Ya. Ayat terakhir saya bacakan buat saudara, Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yoel 2 ayat 1 terakhir. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Biarlah ketika kita sudah terlatih untuk mendengarkan panggilan Tuhan,
Dan ketika sangkakala surga ditiup, ya, kita semua mendengar panggilan itu dan kita sudah siap sedia. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim properti untuk maju ke depan. Saya akan sampaikan, saya akan padatkan firman Tuhan hari ini supaya kita benar-benar mengerti. Judul firman Tuhan adalah calling on you, memanggilmu. Harus belajar dengan keras memposisikan dirimu agar dekat dengan Tuhan, supaya suara Tuhan terdengar ketika Dia memanggilmu. Dan Tuhan punya tujuan untuk memanggil saudara dan saya. Tujuannya adalah satu, apa? Calling for repent, memanggilmu untuk bertobat dari dosa-dosa. Ingat, kalau kita tidak bertobat, saudara harus tinggal di luar. Oleh sebab itu bertobatlah dari dosa-dosa. Bertobat setiap hari. Yang kedua adalah calling into the ark, memanggilmu untuk masuk ke dalam bahtera, perlindungan Tuhan. Jangan berlindung atas kekayaanmu, kekuatanmu, apalagi kehebatanmu. Berlindung pada Tuhan. Saudara akan terhindar dari masalah-masalah yang akan memusnahkan saudara. Yang ketiga adalah calling for you, blessing. Jadi berkat, bercahaya, ya. Dan setiap orang yang melihat saudara, mereka semua akan memuliakan Bapa di surga. Bahkan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus karena cahaya yang ada dalam saudara. Dan yang terakhir adalah jelas calling. Sangkakala ditiup, kita semua akan mendengar dan kita semua sudah siap untuk itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Menjauh dari Tuhan, tetapi biar kami dekat kepada Tuhan setiap waktu. Dan biar Tuhan Yesus seruan untuk kami untuk bertobat juga kami perhatikan supaya kami tidak melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus, walaupun kami secara manusia juga tidak sempurna, tetapi biarlah kami tidak fokus terhadap kekurangan kami, tetapi biarlah Tuhan kami lebih mencintai Tuhan sehingga kami boleh ada di dalam hidup dalam pertobatan kepada Tuhan, dan juga kami boleh ada di dalam bahteranya Tuhan, masuk dalam bahtera Tuhan, tidak di luar bahtera Tuhan, tetapi biar Tuhan kami boleh benar-benar taat kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, jadikan kami berkat-Mu Tuhan Yesus, sehingga pemulihan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, dan ini dapat kami lakukan semua karena pertolongan Roh Kudus saja. Biar Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kami hari demi hari, supaya kami tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan dan tetap peka mendengar suara Tuhan, sehingga
kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Mereka dalam setiap hati yang mendengarkan, baik yang di dalam gereja maupun yang pada saat mengikuti live streaming, biarlah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudara pulanglah dengan membawa berkat yang besar di Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa di Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kami nyata hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kami tim pelayanan mengucapkan Happy Happy Sunday. Jesus Yesus bless you. Puji nama Tuhan. Boleh siapkan korban persembahan dan kita menaikkan satu buah pujian. I have decided to follow Jesus. Mengikuti Yesus keputusanku.